Baik, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, ini saya coba ya. Nah, Rupiah. 15 juta rupiah. Dan untuk harga perolehan 2012 menjadi 40 juta 500.000 rupiah. Dapat dari mana 40 juta 500.000 rupiah itu? Dari 19 juta 500 ditambah 30 juta dikurangi 15 juta. Jadi hasilnya 40 juta 500. Dan untuk akumulasi penyusutannya tahun 2011 10 juta 275.000 rupiah. Dan untuk penambahannya 5 juta 16.667 rupiah. Dan untuk pengurangannya 8 juta 500.000 rupiah. Dan untuk penyusutan akumulasi penyusutan tahun 2012 menjadi 6 juta 667.000. Jadi 6.791 dari mana? Dari 10.275 ditambah 5.016.667 dikurangi 8.500.000 rupiah. Untuk penambahannya dari mana? Dari penambahan bisa dilihat dari perhitungan. Pak, mohon maaf, itu video yang kedua, Pak. Jadi kelompok 7 itu ada 2 video gitu. oh iya. Itu video yang keduanya. Oke ya, jadi ditampilkan aja lah gitu ya. Video kita stop share ya. Stop. Ya silakan yang video pertama. Saya ingin lihat bagaimana prosedur auditnya. Saya jadikan siapa yang nih yang mau jadi host? Modul 7. Yurgianto, Pak. Sama? Yurgianto. Yurdianto, sisi anaknya mana nih? Sisi Yurdianto. Ini, Pak. Oh iya, iya. Oke, saya jadikan host Yurdianto. Ya, silakan di share. Belum bisa, Pak. Belum bisa. Sudah jadi, saya jadikan host. Ini kamu jadi host itu di. Udah. Kamu share screen ya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari sini kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Gertrudis Harimu. Saya Hana Nurjana. Saya Yurgianto Naundaka Panggur. Saya Sila Dada. Saya Roswita Maristela Inareta. Saya Martina Glorianisa. Baik, dari sini kami akan membacakan hasil materi yang kami kerjakan
dari kelompok 7. Dari masing-masing teman, saya persilakan membacanya materi itu masing-masing. Oke, yang pertama ada prosedur audit. Siapkan schedule utama sehubungan dengan alur aset tetap terdapat pada indeks Y. Yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan yaitu terdapat pada indeks Y. Yang ketiga, minta daftar aset tetap yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit akumulasi penyusutan, beserta nilai bukunya. Cocokkan dengan saldo akun kontrol. Kami telah mengaudit. Yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Misalnya, mutasi penambahan. Penambahan nilai material, perhatikan bukti pendukung dan kepemilikan. Bila surat bukti dipegang oleh kreditur sebagai jaminan. Mutasi pengurangan. Untuk pengurangan, penjualan atau penghapusan, perhatikan apakah akun akumulasi penyusutan telah didebit sebagaimana seharusnya serta perhitungan pembukuan dengan tepat. Kami telah mengaudit. Yang kelima, apakah ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha? Bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Apakah pencatatan sesuai dengan telah mengaudit. Yang keenam itu ada apabila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar, serta apakah pembukuannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kami belum memeriksa. Klien PT Peta, schedule prosedur audit dibuat oleh Maristela tanggal 14 bulan Desember 2012. Diperiksa oleh kelompok 7 tanggal 15 bulan Desember 2012. Indeks periode 31 Desember 2012. Berikutnya ada prosedur audit. Yang pertama, minta semua daftar hutang sewa guna usaha. Kami telah mengaudit. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo pertanggal neraca untuk mengetahui tingkat bunga yang terhutang, jaminan, schedule pembayaran, dan syarat-syarat lainnya, yaitu terdapat pada indeks M3. Yang ketiga, periksa bahwa penerima pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya, yaitu terdapat pada indeks M3 dan N1. Yang keempat, hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca, yaitu terdapat pada indeks M3. Yang kelima, voting setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah dilakukan. Kami sudah mengaudit. Klien PT Peta, schedule prosedur audit dibuat oleh Maristela tanggal 14 bulan Desember 2012. Diperiksa oleh kelompok 7 tanggal 15 Desember 2012. Indeks periode 31 Desember 2012. Baik, saya akan serahkan ke teman berikutnya yang akan membacanya. Baik, terima kasih. PT Peta hutang sewa guna usaha jangka panjang periode 31 Desember 2012. Keterangan PT Finance, FKK, per klien, Tare, debit 24.900.000, kredit 59.760.000, per audit 31 Desember 2012, 34.860.000, per audit 31 Desember 2011 tidak ada. Nilai dari kredit usaha jangka panjang telah dijelaskan pada usaha
aset tetap sewa guna usaha di buku 1 modul ke-7. Pokok pinjamannya sebesar 59.760.000. Kita harus membuat SGU terlebih dahulu sebanyak 36 karena masa SGU 36 bulan. Bulan pertama, kedua, dan ketiga sudah dijelaskan di buku 1. Kemudian 12 bulan seterusnya termasuk utang SGU jangka pendek karena tidak melebihi kurang dari 2 tahun. Jurnal koreksinya, pada tanggal 30 Oktober 2012, perusahaan membeli 1 unit truk Fuso dengan skema SGU. Jurnal pertama, aset tetap SGU sebesar 74.700.000. Pada piutang lain-lain 14.940.000. Utang SGU jangka panjang sebesar 59.760.000 untuk pemotongan pembelian truk dengan SGU. 6. Kedua, utang SGU jangka panjang sebesar 1.660.000, beban bunga 622.500. Pada beban SGU 2.282.500. Nilai ini didapat dari bunga dari masa SGU dan pokok pinjaman tiap bulan. Angsurannya dari bunga ditambah pokok angsuran. Utang SGU jangka panjang 1.660.000, beban bunga 622.622.500, beban SGU 2.285.500 untuk pencatatan pembayaran Desember. Kemudian utang SGU jangka panjang 19.920.000 pada utang SGU jangka pendek. Nilai ini didapat dari total bunga pokok ditambah pokok bulan keempat hingga bulan ke-15. Jadi nilai 24.900 ini didapat dari penambahan utang SGU jangka panjang bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember ditambah utang SGU jangka panjang sebesar 19.920. Hasilnya 24.900.000. Kemudian 59.760.000 dikurangi 24.900 hasilnya 34.860.000. Klien PT Peta diaudit oleh Hana Nurjanah, diperiksa oleh kelompok 7 indeks 1, skedul utang sewa guna usaha jangka panjang. Kesimpulan, menurut kelompok kami, utang sewa guna usaha jangka panjang telah diujikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yaitu Pada teman selanjutnya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks M3, schedule-nya utang sewa usaha jangka pendek. Pertama-tama di situ ada keterangan klien 31 Desember 2012, pare, debit, dan kredit, peraudit 31 Desember 2012, dan peraudit 31 Desember 2011. Pada keterangan terdapat PT Finance. Kenapa di situ diisi PT Finance? Karena PT Peta telah melakukan pembelian kepada PT Finance. Untuk parenya diisi pada kredit sebesar
19.920.000. Itu didapat dari jurnal koreksi. Mungkin teman bisa membuka jurnal koreksi. Jurnal koreksi pada tanggal 9, di mana yang ke-9 maksudnya utang usaha jangka panjang pada utang usaha jangka pendek sebesar 19.920.000. Sorry, 19.920.000. 19.920.000 itu terdapat pada aset tetap sewa usaha yang telah dikoreksi, yang terdapat dalam modul 7 pada buku 1. Halo? Dan 2012 juga tidak ada. Dan untuk nilai bukunya tetap sama dari harga perolehan karena tidak ada penambahan karena tidak bisa disusut begitu, tidak bisa disusut. Jadi tetap untuk nilai bukunya. Pada bangunan dan prasarananya harga perolehan 650 juta, tidak ada penambahan dan pengurangan. Jadi pada tahun 2012 harga perolehan itu tetap 650 juta. Untuk akumulasi penyusutannya tahun 2011 menjadi 67.708.300. Ada penambahan 32.500.000 rupiah. Dan untuk pengurangannya tidak ada. Jadi pada tahun 2012 menjadi 100.203.300. Jadi penambahannya itu dari jurnal perhitungan. Coba perhitungan dibuka. Perhitungan. Ya, bagian di tahun 2012 ada di situ 32.500. Jadi untuk penambahannya 32.500 kembali di sini. Jadi untuk akumulasi penyusutannya, untuk nilai bukunya menjadi tahun 2011 582.291.700. Untuk tahun 2012-nya menjadi 549.791.700. Itu nilai buku didapat dari harga perolehan tahun 2011 650 juta dikurangi dengan 67 di tahun 2011 67.708.300. Jadi dapat di tahun 2011 582.291.700.
291.700. Untuk yang tahun 2012 sama juga diambil dari tahun 2012. 650 dikurangi dengan 100 juta, dikurangi dengan 100 juta 203.300. Jadi dapat 549.791.700. Dan untuk selanjutnya peralatan kantor, harga perolehan tahun 2011 19.500.000 dan ada penambahan 36 juta dan pengurangannya 15 juta. Jadi tahun 2012 itu 40 juta 500.000 dari 19 juta 500 ditambah dengan 36 juta . Oke, saya akan mengulangi yang peralatan kantor. Pada harga perolehan pada tahun 2011 itu 19.500.000 rupiah dan bertambah 36 juta rupiah dan berkurang 15 juta rupiah. Dan untuk harga perolehan 2012 menjadi 40.500.000 rupiah. Dapat dari mana 40.500.000 rupiah itu? Dari 19.500.000 ditambah 30 juta dikurangi 15 juta. Jadi hasilnya 40.500.000. Dan untuk akumulasi penyusutannya tahun 2011 10.255.000 rupiah. Dan untuk penambahannya 5.016.667 rupiah. Dan untuk pengurangannya 8.500.000 rupiah. Dan untuk penyusutan akumulasi penyusutan tahun 2012 menjadi 6.761.667. Jadi 6.791 dari mana? Dari 10.275 ditambah 5.016.667 dikurangi 8.500.000 rupiah. Untuk untuk penambahannya dari mana? Dari penambahan di dilihat dari perhitungan. Peralatan kantor. Layarnya nggak ada ya gambarnya. Nanti balik lagi ke link yang sama kalau ini mati ya. Silakan masuk ke link yang sama.